Jadi itu sejarahnya. Terus dulu yayasan saya juga bukan Hima sebenarnya sih. Kalau di akte notaris SK Menkumham itu Yayasan Rindang Hijau Madani. Yayasan Rindang Hijau Madani. Karena terlalu panjang namanya, jadi nyeluk Pak Yadima, Pak Rindang, Pak Hijau, gitu. Akhirnya sama sahabat-sahabat itu kita singkat aja Yadima. Itu penilaian jenengan mungkin ya. Kalau saya sih belum seberapa. Kalau menurut saya belum seberapa, karena belum ada karya yang ini karya saya belum ada saya. Kan baru anak mahasiswa, terus yang jadi dokter, yang jadi kan belum ada. Karawang sampai anak itu lulus S1, sukses. Kita antarkan anak itu sampai sukses, seperti itu. Selamat datang di podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ibu juga. Halo adiknya. Namanya siapa? Arga Mita. Ini siapa namanya? Oh, Fatima. Mas Yahima ya? Ya betul. Oke. Kalau dengan nama Yahima sebenarnya sih saya nggak asing sih sebenarnya. Yarhima ya. Sebenarnya nggak asing sih ya. Sebenarnya asing. Siapa sih Mas yang mendedikasi membentuk yayasan ini? Yarhima. Ada cerita pastinya kan? Iya, sebenarnya ada ceritanya juga sih, sejarahnya kan pasti ada. Betul. Setiap lembaga itu kan bagaimana asal usulnya bisa berdiri kan. Ya ini saya sampaikan bahwa Yarhima itu berdiri di tahun 2012. Berdirinya di Surabaya. Kami sahabat-sahabat kami dari pengurus itu memang dari orang-orang yang kerja di pabrik, kerja relawan, ada yang kerja di yayasan sebagai pengurus itu nyari donor dan sebagainya. Akhirnya daripada kerja sama orang lain, mending bikinnya sendiri. Oh gitu. Nah, yayasan pertama itu kenapa kita berdiri di Bondowoso, karena kita merujukan dari perekonomian yang ada di Jawa Timur yang terendah itu dulu Bondowoso, Pacitan, akhirnya kita ambil di Bondowoso. Jadi kita pertamanya itu bagaimana nyari duit di Surabaya, kita adakan santunan-santunan di sekolah-sekolah, di lurah-lurah di Bondowoso, dan itu jalan mulai 2012 sampai 2014. Terus perjalanan terus, kok semakin lama kok perkembangannya kok tidak ada, akhirnya saya sama teman-teman hijrah ke Bondowoso. Jadi nyari dananya juga di Bondowoso. Kebetulan tahun 2016 kita buka di Grujugan, tepatnya di Perumahan Pancoran itu. Itu sekitar 1 tahun kita kontrak di sana. Karena dulu itu kan ada itu ya, banyak ninja itu ya. Ninja. Itu karena kita belum menetap di Bondowoso, jadi kita setiap Sabtu pulang kerja, belum lepas dari pekerjaan. Jadi kita buat sambian lah kasaran buat yayasan itu. Akhirnya banyak barang-barang yang hilang, akhirnya kita pindah lagi cari tempat di Wonosari. Di Wonosari, tepatnya di Perumahan Taman Safira. Di Tratakan. Yang pertama itu, ya alhamdulillah selang berapa bulan diresmikan oleh Bapak Bupati. Dulu Pak Bupati siapa sih? Pak Cagar itu Pak Camatnya. Pak Amin. Cuman itu diwakili oleh Pak Camat Cagar. Dari itu akhirnya kita berkembang sampai ada Panti 2 di Kota Kulon. Kebetulan Kota Kulon ini bupatinya. Nah ini anak-anak binaan kita. Nah itu terus kita kembangkan lagi di Tegalampel, di Panti 4 Tegalampel yang di jalan itu Karanganyar, sampingnya Polsek itu Panti 4. Terus Panti 5-nya di Mahesa, di Sumbersari. Nah yang Panti 3 itu memang yang jadi ikon nanti ke depannya, karena itu lahan kita sendiri yang kebetulan sampai sekarang sudah alhamdulillah sudah 1 hektar. Nah di situ kita sudah fondasi, dan kebetulan
ini kami juga merintis bagaimana di situ nanti ada sekolah alam, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan sekolah alam Indah Jana. Di mana itu masalahnya? Di Desa Tanggulangin, Dusun Lembah. Oh. SPMA ya? Ya, SPMA masuk. SPMA itu masuk sekitar ke barat sekitar 100 meter. Nanti ada jalan paping ke arah itu masuk aja. Bener-bener alam banget itu Mas. Memang alam banget. Dan kita setiap pertemuan atau kegiatan BHBI itu kita kumpulkan semua dari Panti Maisa, Panti Wonosari, itu kita kumpulkan di sana. Termasuk acara tahun baru. Kumpul di situ Iya, terus 17 Agustus, Maulid Nabi, terus buka bersama. Pokoknya BHBI itu kita di sana. Nah, udah ada berapa Mas binaan? kalau semuanya itu sudah ada 117 dari sekian anak, ya sekian. Karena kita juga ada anak-anak dalam panti, juga anak-anak non panti. Oh, yang non panti itu seperti apa Mas? Jadi anak-anak yang non panti itu anak yang kita naungi cuma tinggalnya sama orang tua. Oh. Dalam arti bukan orang tua apa ya, anak yatim itu ya sama ibunya. Kadang ada sama mbahnya. Oh, gitu, iya. Jadi kalau yang dalam panti ya anak-anak seperti ini tinggal di sama saya, kakaknya juga ikut saya. Kalau ini Fatimah ini dari bayi usia 20 jam ya, 20 jam. Kalau Arga ini 5 hari karena proses hukum dulu sempat masuk proses hukum karena kondisinya anaknya nggak punya kaki, kakinya satu. Jadi ada proses seperti itu. Makanya kali 5 hari. Pada waktu habis melahirkan sudah komunikasi sebenarnya, mau nitipkan, tapi masuk ke proses hukum. Jadi saya nggak mau menerima dulu, harus diselesaikan dulu baru dititipkan. Alhamdulillah setelah selesai proses hukumnya orang tuanya menyerahkan ke panti. Ya alhamdulillah ini anaknya ganteng dan bisa comel gitu kan ya. Gimana perasaan seorang ibunya memberikan ya? Ya kalau itu saya juga nggak bisa ngomong karena apa ya, itu dari atasnya juga, dari Allah juga kayak seperti itu. Pasti ada maksud dan ada. Iya, yang pasti seperti itu. Ada alasan tertentu. Alasan. Kalau ngurai saya juga nggak bisa ngurai gitu. Perasaannya bagaimana ya nggak tahu juga, saya bukan seperti itu. Terima kasih Mas dari orang tua kandungnya masih komunikasi gitu loh dengan. Kalau si ini nggak ada komunikasi sama sekali. Itu cuma 3 kali pertemuan. Dari pada waktu pertama menyerahkan, kedua itu ngasih tahu kakak-kakaknya kan punya saudara 3 ya. Kalau adikmu tak taruh di sini gitu. Terus yang udah gede-gede semua ya Mas? pas itu sama kelas 3. kelas 5. Ketiga itu nyerahkan parcel. Mungkin dapat bingkisan dari saudaranya atau apa diserahkan. Udah. Habis itu sudah pulang. Kalau Fatimah ini masih ada komunikasi. Ya cuma hanya lewat WA. Kami tidak menutup untuk seperti orang tua itu untuk apa ya, nggak boleh gitu enggak. Tetap harus komunikasi. Karena apa? Nanti anak ini kalau sudah lulus S1, karena kita punya program lulus S1. Jadi anak-anak yang dia hima, yang menjadi anak asuh dia hima itu insya Allah kita tuntaskan sampai S1. Karena ada kuliah ya Mas? Ada yang kuliah di Jember, ada 3 anak yang bisa kuliah. Termasuk ada di sini titipan tapi itu di panti 2 itu ada 2 mahasiswa yang di Bondowoso. Kenapa saya mau main turun ya? Kenapa itu? Iya. Jadi itu sejarahnya. Terus dulu yayasan saya juga bukan hima sebenarnya sih. Kalau di akte notaris SK Menkumham itu Yayasan Rindang Hijau Madani. Yayasan Rindang Hijau Madani. Karena terlalu panjang namanya. Jadi nyeluk Pak Yadima, Pak Rindang, Pak Hijau gitu. Akhirnya sama sahabat-sahabat itu kita singkat aja Yarhima. Apa artinya Yarhima Mas? Yarhima itu ya itu singkatan. Yayasan Rindang Hijau Madani. Oh. Yarhima. Jadi di kamus apapun nggak ketemu. Maaf sebelumnya. Iya. Saya sempat yang mungkin agak flashback Yarhima.
bukan dulu ya, beberapa tahun ke belakang memang saya sempat kadang ada amplop itu Mas, ada yang itu memang benar dari yayasan ini. Ya, memang kita dari tahun 2012 ya hampir sekarang lah, cuman sudah kita rubah sistemnya semua. Karena apa ya namanya? Kita setelah ada 5 panti itu ternyata biaya kebutuhan dan sebagainya itu kan sangat tinggi, dan itu tuntutan yang nggak harus kita tinggalkan, karena kita kan juga harus biarin aja, nggak bisa seperti itu. Karena saya sudah pegang komitmen bagaimana anak-anak ini harus terpenuhi semua. Akhirnya kami mengajak sahabat-sahabat relawan yang mau bergabung, ya saya turunkan di lapangan. Seperti itu. Dulu pernah 1 tahun kalau nggak salah, 1 tahun atau 2 tahun itu. Kalau nggak salah itu di tahun 2022-23 itu kita terjun di lapangan. Karena sempat ditangkap Satpol PP dan sebagainya. Dan kita juga ada di pom bensin. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita ubah karena kita sudah pemerintah sudah melihat kita untuk bisa berbagi dengan kita, untuk bisa memfasilitasi, ya kita harus mengikuti gitu aturan-aturan seperti itu. Ya itu tadi alasan kita kenapa kita main di seperti itu, dengan persetujuan. Akhirnya ada peluang dari pemerintah ini harus masuk ke sini otomatis kan harus saya keluar. Di samping itu ya juga ada beberapa relawan yang kurang jujur. Gitu ya, kita buang di sini. Alhamdulillah sudah sampai sekarang sudah tidak ada yang dilakukan. Terus dana Mas dari mana? Ya. Dana untuk kebutuhan biaya anak-anak tadi. Nah, kita masih ada donatur tetap. Terus ada tamu, kadang itu ngasih ya sedekah, ada yang ngasih beras, ada itu kan kita kelola seperti itu. Jadi minimal lah kebutuhan makan setiap hari dan sebagainya tercukupi. Baru kita nyari kebutuhan untuk sekolah, sangu dan sebagainya. Tuh. Nah ini ada sinyal-sinyal bagus dari pemerintah kaitan dengan pendidikan anak-anak untuk bisa diajukan KIP. Nah itu kan kalau sudah hadir itu kan saya juga nggak terlalu berat mikirkan ini bayar dipakai apa, kan sudah insya Allah nanti semua. Dan itu sudah ada sinyal-sinyal dari pemerintah. Saya juga terima kasih kepada pemerintah sudah mulai melirik itu. Alhamdulillah ada support ya Mas? Iya ada support, terutama dinas pendidikan, dinas kesehatan juga kemarin saya sudah silaturahim siap membantu untuk kesehatan anak-anak, minimal periksa cek kesehatan gitu. Saya juga bersyukur gitu. Nah, jadi biaya yang kita dulunya ekstrim sampai ke lapangan itu ya otomatis kita harus main cantik. Tapi jarang loh Mas ada istilahnya jarang ada orang mau seperti ibu dan Mas untuk seperti ini, jarang, jujur jarang gitu. Iya, ya karena harus ngorbankan banyak kan dari materi, betul juga. Ya, keikhlasan. Keikhlasan. Apa sih Mas yang Mas cari sebenarnya? Ya, saya mencari ridho Allah sebenarnya. Karena dulu ini ngomong pribadi jadinya. Saya itu dulu kerja di perusahaan. Cuman dengan semakin besar gaji saya, itu nggak apa-apa. Tuntutan itu semakin besar, bahkan sampai bingung gitu. Nah akhirnya saya full terjun ke sini. Jadi saya masuk di Bondowoso itu sekitar 2018. Jadi 2012 sampai 2018 saya masih mondar-mandir Surabaya, Bondowoso, Bondowoso. Jadi setelah saya full terjun di yayasan di donatur, termasuk penggalangan dana, itu lebih apa ya? Itu berkah buat saya. Kenapa? Yang saya perjuangkan itu anak-anak. Anak-anak Mas sudah ada istri? Nah, ada ini. Oh alah. Kebetulan ibu pantinya itu istri saya. Saya punya 3 Gak sayang kamu dengan gaji perusahaan yang gede harus banyak dengan anak binaan Anda gimana? Ya itu nggak barokah. Semenjak saya di sini, saya pertama pindah di sini merasakan seperti di surga. Saya di Surabaya nggak bisa.
beliaunya itu asli Surabaya, biar istri saya itu, saya kelahiran Jombang. Memang sempat apa ya, sempat ya cekcok ya. Saya ajak hijrah ke Bondowoso karena kekurangan gini-gini, ini terharu dia. Biar saya yang cerita jadinya. Apa namanya? Ya itu. Ini harus begini. Akhirnya terjun di tahun 2020 ini pas COVID. Jadi beliaunya ke istri saya ini ke Bondowoso itu belum COVID. Masuk dalam 1 bulan kena COVID. Nah COVID ini masuk, jadi kayak dikunci gitu loh. Dikunci jadi nggak bisa kemana-mana. Kalau pulang ke Surabaya harus kerja dan punya gitu aja. Itu ya cekcok masih cekcok. Kebutuhan yang kita tinggalkan sebagainya. Saya merasakan beliaunya itu istri saya apa ya, di Surabaya dulu dengan melimpahnya, tidak kekurangan duit, itu tidak bisa merasakan katakanlah sekarang makan soto, besok masak rawon, besok penyetan, itu tidak bisa. Dari sini, tatkala orang ngasih apa itu macam-macam gitu. Nah itu yang disyukuri. Lebih berkah sekarang ya Bu ya. Barokah itu. Yang kedua, bersyukurnya istri saya itu anak saya yang pertama. Itu kan lulus dari pondok, kemudian daftar dia dari SD sampai SMA atau pondok itu kan nggak ngikut saya, kan di pondok 8 tahun. Ya kemudian dia apa ya berusaha sendiri, akhirnya daftar angkatan. Iya TNI. Iya sih. Dan tulisnya di mana? Di Jember. Makanya saya itu ibunya itu nangis karena apa? Bayangannya itu ditaruh Kalimantan, ditaruh mana gitu. Ternyata ditaruh Jember, bingung ya Allah. Karena ini keberkahan kita sama anak-anak. Itu yang kita syukuri. Apa kuncinya sih Mas? Ya ikhlas aja sudah. Ikhlas ya. Ya ikhlas. Walaupun dapur-dapur anak di panti, ya mungkin bisa main di panti. Ya, ada yang begini, kayak ya ikhlas aja. Gitu. Iya, akhirnya itu semua kan kembali ke putra sampean ya. Ya itu salah satu kepada saya dan anak saya, berarti saya merawat anak itu balasannya ke. Jadi kita jangan mengharapkan keberkahan itu ke saya. Reaksi putra sampean Mas gimana? Alhamdulillah sangat senang sekali. Karena saya pahamkan maksudnya support bapaknya seperti ini. Kayak kemarin saya bilang, wah aku ketemu bupati ya, jadi kayak orang terkenal lah. Saya nggak TNI aja nggak pernah ketemu. Kenapa gitu? Oh dari sini Jember sekarang? Iya kebetulan di Jember jenisnya, cuma sekarang ditugaskan di Papua. Iya. Kemarin sore baru. Wah. Tahun katanya. Tahun masih pulang. Iya. Alhamdulillah disitulah wujud syukur saya karena dengan saya terjun di sini anak saya bisa berhasil seperti itu. Dan saya itu mengharapkan anak saya, anak asuh saya itu seperti yang ikhlas. Jadi biar apa yang kamu inginkan bisa terpenuhi. Makanya dengan gemblengan di sekolah alam itu harapan saya anak-anak binaan yang ini itu jadi semua. Misal Mas ada masyarakat yang membantu memberikan sedikit rezeki itu kemana? Monggo kalau memang bisa transfer kalau dana ya bisa ke transfer ke yayasan, nanti bisa apa kita datang langsung kalau beli atau kita kan banyak 5 panti itu. Oh di mana? Oh iya. Nanti bisa ke Maisan, bisa ke Wonosari yang terdekat. Oh, Kenapa kita punya program banyak panti itu? Biar ini harapan saya itu donatur atau donasi itu biar nggak jauh-jauh. Contohnya di Maisan ada donasi yang mau bagi ke Maisan aja. Nah itu tetap nanti ngeling. Jadi ada manajemennya. Laporan di Maisan itu dari sini Pak. Jadi ada admin. Bebas ya Mas bisa memberikan baju layak pakai. Siap. Selama itu bisa dipakai. Kalau di sini anaknya kecil-kecilan, besaran bawa ke panti satu. Panti satu ke panti 5 gitu. Muter. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak kan ada kapan hari itu ngasih macam-macam tuh baju di Kota Kulon anaknya besar-besar geser ke panti 3 anaknya kecil-kecil geser lagi itu seperti itu
Iya, memang harus ada manajemennya seperti itu. Kayak ada beras gini, panti sana nggak bisa beras, kirim sana, seperti itu. Karena itu satu naungan. Gitu. Apa Mas yang masih belum Mas capai? Ya. Ada keinginan nggak yang belum Mas capai dari Yahima ini? Untuk yayasan atau untuk saya? Untuk yayasan. Nah, kalau untuk yayasan saya memikirkan bagaimana kan anak-anak ini bisa tercapai semua di sekolah S1, ya kan? Yang kedua, saya punya program bagaimana di Bondowoso ini setiap kecamatan itu ada yayasan. Jadi untuk mengusahakan masyarakat untuk bisa berbagi di kecamatan itu. Karena itu apa ya? Ajaran Rasulullah juga. Kasihlah yang dekat dulu, jangan jauh-jauh. Harapan saya seperti itu. Kalau dari Mas sendiri, Harapan saya. iya, target apa sih yang perlu didapetin? Yayasan sudah oke, anak udah sukses. Putra 1, 2 Mas? 3. Oh ya dia. Bukan di yang satu ikut bangun di Surabaya. Oh Nah, alah. karena ibunya tidak ke sini, anaknya diminta. Oh iya. Kalau liburan ke sini, nanti liburan ke sini. Yang satu di sekolah di Kota SD, Pak Emisa. Ya, harapan saya ingin apa ya, mengembangkan yayasan aja dan memperbanyak anak-anak karena sudah merasakan. Dan harapan saya dan keinginan saya tetap saya sama istri sakinah mawaddah, itu tujuan saya, nyari keberkahan itu. Dan saya berharap warga Bondowoso bisa berbagi dengan kami, terutama pemerintah bisa sinergi dengan kita, bagaimana kita mewujudkan generasi Indonesia ini atau terutama Bondowoso itu apa ya, nggak seperti yang saya lihat di alun-alun itu ada anak kecil-kecil, itu saya ngiris sebenarnya. Itu ada yang jualan apa namanya, telur buyung kacang. Nah, itu saya tuh ngiris. Saya sebagai bapak panti itu apa ya, kayak menangis gitu loh. Anak ini usia ini sebenarnya itu usia sekolah. Jangan sampai apa namanya anak-anak ini putus sekolah. Kenapa? Saya punya anak asuh. Usianya itu berapa ya? 13 ya? Itu gede, tinggi. Iya. Itu baru SD kelas 6. Tuh. Karena apa? Saya nggak mau anak itu putus sekolah. Tuh. Karena KDRT apa? Broken home. Nolongan apa itu. Akhirnya saya terima di situ, saya bina, alhamdulillah sudah nggak pernah itu. Dan nyolongan itu kan karena sesuatu. Iya betul. Dia itu kebutuhan kurang terpenuhi, kasih sayang kurang. Akhirnya juga baik kan. Cuma yang besar anaknya saya ini anaknya itu. Nah itu intinya, saya itu mau menyelamatkan generasi. Jangan sampai apa generasi kita itu utuh. Dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat Bondowoso khususnya, apabila ada apa ya yang ambil terus nggak terus daripada dibuang, silakan ke Yahima, langsung orang tuanya nyerahkan, tidak ada delik. Tidak ada delik. Karena apa? Orang tuanya sendiri. Karena anak itu nanti tetap dikembalikan kepada orang tua. Karena alasannya mungkin kan nggak bisa membiayai dan sebagainya, atau malu, tidak apa-apa. Tapi tak kalah apa ya, alasan ini bukan anak saya, ini nemu dan sebagainya, itu pasti proses hukum. Dan itu nanti nggak bisa diterima, pasti larinya pakai apa SOP, larinya ke Sidoarjo atau rumah sakit Sidoarjo. Nanti dicarikan orang tua asuh seperti itu. Wah, tabungan akhirnya sampai berdua dengan. Ya kalau itu Allah banyak. Yang penting kita berbuat dan tidak perlu ditonjolkan. Karena itu juga di sana nanti. Memang jarang sih Mas, ada seseorang punya hati meninggalkan semuanya untuk seperti ini, itu jarang sekali. Ya itu penilaian jenengan mungkin ya. Kalau saya sih belum seberapa. Kalau menurut saya belum seberapa. Karena belum ada karya yang ini karya saya belum ada saya. Kan baru anak mahasiswa, terus yang jadi dokter, yang jadi kan belum ada. Jadi saya nggak bisa
Tapi kan banyak kegiatan ya Mas yang dilakukan anak-anak binaan. Insya Allah ada, apalagi sekolah lari. Nanti setiap pekan itu kita sekolah lari. Jadi nanti kita kembali. Misalnya saya harus gabung. Ya mungkin nanti mbaknya bisa mengajari jadi presenter atau sebagainya. Kemarin itu anak-anak itu puisi ya? Iya, saya sempat lihat di YouTube ya, iya. puisi. Ternyata lebih asik. Jadi bacanya puisi juga loh gitu kan di alam gitu loh. Iya, betul. Saya juga merasakan bisa bengok gitu kan jalannya. Kalau di rumah kan masih ada canggung gitu. Iya, sempat kemarin saya datang ke sana tuh ada yang nangis. Ya. Sebenarnya itu bukan paling hati mereka. Iya. Sebenarnya. Sampai saya sempat ngobrol dengan suami. Aku sempat ditawarin untuk tidak bagi ilmu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu amal jariahnya kamu. Ya insya Allah. Kamu ilmu harus punya, kamu harus amalin juga. Katanya. Kalau basicnya di presenter, basicnya penyiar, ya siapa tahu nanti kanak-kanak di sana mungkin. Katanya, oh iya. Saya sudah sempat, nggak masalah, silakan. Ya benar-benar. Saya pilih karena ya saya bilang, nanti kamu juga ditanyain, kamu ilmu buat siapa? Ya bener juga sih ya. Ya bener juga ya Mas. Iya betul. Nanti akhirat itu dipertanggungjawabkan. Kamu punya ilmu ini sudah dikasihkan belum? Walaupun satu, kan ada ayatnya ya. Iya benar. Kasih walaupun satu ayat. Walaupun ilmu kasihkan aja. Maksudnya anak-anak kalau ngomong ilmu ngaji, saya juga nggak bisa ngaji. Saya bukan orang pondok, kan saya orang pabrikan gitu. Nah mungkin yang dari MTS itu Pak Abdullah dari pemimpin saya gitu. Mas terakhir mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk masyarakat terutama ya kan di tempat yayasan Mas ada juga anak yang tidak diinginkan gitu bagaimana? Apalagi sekarang saya melihat ya tayangan banyak sekali ya kemarin kisah siswi melahirkan di warung berdiri nggak tahu bapaknya yang mana tiba-tiba dibuang. Nah itu yang harapan saya itu, makanya saya menyediakan di beberapa harapan saya itu bisa mendirikan 23 kecamatan itu ada. Nah salah satunya tujuannya untuk itu. Tatkala ada, nah sekarang kan vulgar semua itu kan, dengan tidak direstui dan sebagainya, hamil terus bingung nanti mau dibuang kemana. Nah itu jangan dibuang, dan langsung serahkan ke yatim. Insya Allah kita akan menerima dengan lapang. Akan kita rawat sampai anak itu lulus S1 sukses, kita antarkan anak itu sampai sukses. Seperti itu harapan saya. Jadi harapan saya kepada masyarakat terutama Bondowoso yang punya problem atau masalah kaitan dengan anak-anak bisa berkaitan mungkin karena ekonomi tadi RT atau broken home, kita tidak usah pusing-pusing, ya Mas siap menerima melanjutkan generasi ini untuk masa depannya seperti itu. Jadi kita nggak usah, saya bukan berharap nak ada jadi mah titip naik, bukan itu maksudnya. Cuman kalau orang tua ya harus tetap dirawat sampai anak itu selesai, karena itu rezeki dari Allah. Cuman tatkala itu sebagai kendala atau persoalan, ya Dinas siap membantu seperti itu. Terima kasih Mas. Iya sama-sama. Sudah berbagi kisahnya. Ini yang saya ambil dari Mas ikhlas. Ya harus ikhlas, semuanya harus ikhlas. Karena jujur, ikhlas itu susah sekali. Ikhlas, semoga saya diberi, semoga juga anak saya juga rezekinya nular sebelum bima. Amin, amin ya Allah, amin. Karena memang anak saya jujur cita-citanya pengen menjadi seorang. Memang mungkin sekarang saya diuji dengan yang namanya anak ya. Karena kalau anak sekolah ya wajar lah, kadang sedikit musik bandel, kadang remaja seperti itu. Kadang aduh sebenarnya balik di pondok tiba-tiba pulang nggak kerasa, aduh. Ya memang nama anak kan beda-beda ya ujiannya. Ya. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. Terima kasih kasih kesempatan untuk bisa Sama berbagi. saja. Insya Allah nanti saya akan ikut gabung juga. Alhamdulillah. Atau nanti masyarakat atau yang lain bisa membantu yang ingin memberikan ya sedikit rezekinya. Ya bisa nanti nanti bisa transfer kalau memang nggak sempat ke
panti, bisa transfer, nanti kita bisa kasih rekening. Oke. Atau bisa berkunjung, bisa berbagi, bisa acara ulang tahun apa sama anak-anak. Pokoknya saya buat panti itu semeriah mungkin untuk masyarakat Indonesia. Ya, mungkin nanti siapa tahu mungkin teman-teman yang lain ingin berbagi juga, bagi-bagi sharing ilmu, boleh ya Mas? Boleh. Oke. Jadi kayak mahasiswa UNED itu sering saya mau Iya. ngisi apa game-game anak-anak gitu. Monggo, yang penting anak-anak itu. Saya siapkan Kak. Apa Mas? Keren, keren. Terima kasih Mas. Iya, Ibu iya, Rumah. sama-sama. Semoga jadi berkahnya. Oke, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.